Halo semuanya, kita masuk di pembahasan berikutnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengaruh bilangan Reynolds terhadap eh, perpindahan panas dari plat ke cairan yang lewat di sekitarnya, dari plat panas ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan lainnya, yaitu bilangan Prandtl ya, bilangan Prandtl. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang bilangan Reynolds dan sekarang kita akan membahas bilangan Prandtl. Ada T di sini sebenarnya ya. Bilangan Prandtl atau biasa disingkat PR atau NPR, bilangan Prandtl. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan Prandtl? Bilangan Prandtl itu eh, adalah perbandingan antara momentum diffusivity dan thermal diffusivity. Apa yang dimaksud dengan momentum diffusivity dan thermal diffusivity itu akan kita bahas. Jadi difusi itu artinya penyebaran, diffusivity, penyebaran momentum diffusivity ini penyebaran molekul fluida akibat momentum ya. Jadi bisa dijelaskan momentum ya, momentum diffusivity ya, diffusivity itu penyebaran molekul fluida akibat dari ya momentum. Apa itu momentum? Momentum itu artinya energi atau momen yang diberikan kepada fluida sehingga fluida itu bergerak. Jadi momentum itu eh, kita ini anggap saja pergerakan fluida atau aliran fluida karena diberikan momen atau energi atau didorong oleh satu momen sehingga fluida itu bergerak. Nah, bagaimana karena dia bergerak akibat momentum, bagaimana penyebaran fluida itu, molekul fluida itu saat didorong, apakah melalui saluran atau melalui plat terbuka. Misalnya udara ditiupkan di atas plat panas atau udara ditiupkan lewat pipa atau air dialirkan lewat pipa atau ditiupkan lewat pipa panas, apakah melintang atau membujur. Nah, itu tentang momentum diffusivity. Sedangkan thermal diffusivity
diffusivity, ya, diffusivity itu penyebaran molekul fluida akibat, ya, molekul fluida penyebaran molekul dalam fluida, molekul fluida itu akibat dari panas, ya. Jadi saat misalnya ini plat ditiupkan udara atau fluida atau air dialirkan di atas permukaan ini yang panas, bagaimana penyebaran fluida, molekul fluida saat lewat di permukaan panas ini akibat panas, atau mana lebih mudah menyebar akibat panas atau menyebar akibat aliran, karena digerakkan, karena dialirkan, maka dia mudah menyebar fluidanya setelah menerima panas, atau karena menerima panas dia lebih gampang menyebar, karena itu akan sangat mempengaruhi perpindahan panas dari plat panas ini, plat panas atau hot plate, ya. Plat panas ini ke udara atau air yang dialirkan di atas permukaannya. Semakin gampang mana yang mendominasi, apakah didominasi karena aliran yang digerakkan, atau sekalipun itu tidak alirannya tidak cepat, tetapi karena pergerakan setelah molekul udara atau air itu menerima panas dari permukaan plat ini, dia gampang berpindah setelah menerima panas sehingga digantikan lagi oleh yang lebih dingin. Atau dia terjadi penyebaran karena akibat aliran, bukan karena panas, ya. Jadi karena dialirkan cepat sehingga dia lebih cepat mengambil panas, molekul itu lebih menyebar karena dialirkan, atau karena dia menerima panas lalu dia bergerak dari permukaan plat yang panas ini. Jadi itu diperbandingkan, ya, perbandingan antara momentum diffusivity dengan thermal diffusi. Jadi apakah perpindahan panas itu yang terjadi dari plat panas ini ke fluida yang dialirkan di atas permukaannya itu lebih didominasi oleh thermal diffusinya atau karena digerakkan, ya. Jadi ini jelas di sini momentum diffusivitas ini, diffusivity itu ini nu, ya, V huruf kecil, tapi ini huruf Yunani namanya nu, itu sama dengan viskositas dinamik dibagi rho-nya, jadi rho. Nah, itu disebut ini momentum diffusivity. Jadi besarnya momentum diffusivity itu ditentukan oleh viskositasnya dibagi dengan kerapatannya, kerapatan massanya, ya. Itu sama dengan di bilangan Reynolds, ini sama dengan
viskositas kinematik. Itu kinematik berarti gerakan. Nah, apakah penyebaran molekulnya itu lebih karena disebabkan oleh momentum? Nah, nilai-nilai viskositas kinematik ini akan menggambarkan apakah fluida itu semakin gampang digerakkan atau tidak. Itu tercermin dari pelajaran kita minggu lalu tentang bilangan Reynolds yang sangat dipengaruhi oleh viskositas kinematik. Jelas kemarin bahwa air dengan oli itu sangat gampang, air cepat masuk bilangan Reynolds-nya dengan kecepatan yang sama, diameter yang sama, dengan pipa yang sama dialirkan air dengan oli. Oli masih sangat rendah bilangan Reynolds-nya, sedangkan air itu sudah sangat turbulen, sudah sangat tinggi, bilangan Reynolds-nya sudah sangat besar karena perbedaan viskositasnya. Jadi semakin kental atau semakin tinggi viskositasnya, semakin susah untuk digerakkan. Nah, kalau perbandingannya di sini, sedangkan thermal diffusivity itu simbolnya adalah alpha. Nah, alpha itu sama dengan K dibagi rho Cp. Rho Cp ini adalah panas spesifik. K ini adalah konduktivitasnya fluida, rho-nya ini sama dengan di sini kerapatan fluidanya. Nah, setelah dibagi ini, karena dia perbandingan momentum diffusivity dengan thermal diffusivity, alpha, ya, kita perbandingkan mu per rho, ya, mu per rho, ya, di mana ya, mu per rho di sini ya, mu per rho dibagi lagi dengan Cp K per rho Cp. Nah, ini kalau ini diperkalikan ini, kalau pembagi utamanya ini diselesaikan ini, berarti mu per rho dikali dengan rho Cp dibagi dengan K. Nah, rho-nya ini saling meniadakan, sehingga hasilnya ini adalah mu Cp per K. Jadi jadilah rumus ini, ya. Cp mu per K. K-nya ini adalah konduktivitas panas dari fluida, ya. Nah, semakin besar harga atau bilangan NPR atau bilangan Prandtl ini, ya. Jadi bila bilangan Prandtl ini besar, ya, PR ini besar, lebih dari 1, ya. Kalau lebih dari 1, berarti K-nya itu kecil. K-nya itu sangat kecil, 0,0 sekian. Ya. Ya. Kalau NPR-nya itu besar, bilangan Prandtl-nya itu berarti pembaginya ini besar, kecil. Atau Cp-nya sangat besar. Misalnya air itu kan besar Cp-nya. Untuk menaikkan 1 derajat Celcius air dibutuhkan sekitar 4.000 joule. Ya, untuk menaikkan itu misalnya 1 liter air atau 1 kilogram air
mau dipanaskan naikkan suhunya 1 derajat itu membutuhkan sekitar 4.000 joule, 4.100 joule ya per kilogram derajat Celcius. Atau K-nya yang kecil. Nah, K-nya konduktivitas fluida dari air itu memang kecil. Sehingga bilangan perandalnya itu air itu biasanya di atas 3 ya. Jadi lebih dari 1 berarti perpindahan panas oleh air dari pelat ini, kalau air dialirkan ke sini, Cp-nya besar. Kalau misalnya itu tidak dialirkan karena konduktivitas panasnya, misalnya air ini didiamkan di sini, maka untuk menyerap panas dari pelat ini akan agak lama karena konduktivitasnya kecil, perandalnya itu besar, lebih besar dari 1. Artinya perpindahan panas dari pelat itu akan didominasi oleh akan lambat kalau diandalkan thermal difusinya. Harus mengandalkan momentum divisi. Jadi air itu harus digerakkan. Beda kalau udara. Tapi udara itu karena Cp-nya itu agak kecil, jadi walaupun dia cepat bergerak, thermal difusinya lebih besar, tetapi Cp-nya kecil sehingga memang harus ditiupkan. Nah, karena Cp-nya air itu lebih tinggi, otomatis udah air itu akan mengalirkan menyerap panas dari permukaan pelat yang panas ini, hot plate ini lebih cepat, ya. Jadi itu pengertian dari bilangan perandal, perbandingan antara difusi momentum dengan difusi panas. Apa yang berdifusi atau apa yang menyebar yaitu molekul fluida. Bila ditiupkan atau dialirkan di atas permukaan yang panas. Ya. Jadi signifikannya bilangan perandal ini adalah kalau bilangan peran ini pertama, it tell us how fast the thermal diffusion occurs in comparison to the momentum diffusion in fluid. Itu mengatakan kepada kita bahwa perbandingan difusi panas terjadi dibandingkan dengan momentum difusi di dalam fluida itu. Jadi bagian nomor 2 ini bagaimana bilangan perandal itu mengatakan mengontrol perpindahan panas pada misalnya pada saat udara dialirkan atau fluida dialirkan di atas pelat panas ini, hot plate ini, ya, mana yang lebih cepat merata, mana yang lebih cepat naik, lebih cepat pergerakan molekulnya, apakah akibat difusi panas atau karena digerakkan, mudah terjadi turbulen, mana apakah karena digerakkan dia dialirkan lebih cepat difusi perpindahan panas itu terjadi lebih didominasi oleh karena konduktivitas panasnya atau karena pergerakan fluida itu di atas permukaan hot plate ini, ya.
Jadi jika seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa jika bilangan perandalnya itu sangat kecil dari satu, berarti eh, sangat kecil dari satu, berarti pembaginya itu besar. Artinya didominasi oleh difusi, thermal difusi atau didominasi oleh konduksi. Jadi walaupun tidak di penyebaran panas yang berpindah dari permukaan panas dari permukaan hot plate itu lebih disebabkan karena konduktivitas panas dari aliran fluida itu, bukan karena eh, kecepatan alirannya. Beda kalau bilangan perandalnya itu sangat besar, lebih besar dari satu, berarti perpindahan panas dari plat ke fluida itu lebih disebabkan karena aliran yang cepat di atas plat itu, bukan karena konduktivitas dari fluida itu. Ya, semoga itu bisa lebih menjelaskan ya. Nah, contohnya di sini. Pada temperatur normal, udara itu, anggaplah misalnya ruangan 25 sampai 20 sampai 25 ya. Bilangan perandal dari eh, ini temperatur ruangan 20 sampai 25, anggaplah begitu. Bilangan perandalnya itu 0,7. Dibanding kalau air pada suhu 18 itu 7,56. Artinya eh, air itu lebih gampang bergerak mengantarkan panas karena konduktivitas panasnya. Jadi kalau misalnya ini pelat panas, ya, pelat panas, air yang diteteskan ke sini akan misalnya ini agak dilubangi, jadi didiamkan, ini air dituang di atas, pelatnya ini panas, air itu agak agak lambat mentransfer panas dari permukaan panas ini ke molekul di atasnya dibanding dengan kalau udara, ya. Dibanding kalau udara, perpindahan panasnya itu kalau misalnya sama-sama diam itu lebih didominasi oleh kecepatan udara itu berganti, ya. Kalau sudah panas dia lebih cepat naik dan udara yang dingin itu bergerak turun ke bawahnya. Kalau air agak susah karena rho-nya besar. Jadi anggaplah begini. Mana lebih susah orang bergerak di dalam ruangan kalau misalnya terjadi, anggaplah begini, orang masuk ruangan itu ukurannya sama, misalnya 3 kali 3 meter, diisi 10 orang, dan di dua ruangan, satu ruangan itu diisi 10 orang, satu ruangan lagi hanya 3, ya, misalnya ini 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, sedangkan ruangan yang satunya lagi sama ukurannya misalnya 3 kali 3, misalnya ini hanya 3 orang di sini. Lalu terjadi tiba-tiba gempa, lalu orang berhamburan, mana yang lebih cepat, lebih gampang keluar? Tentu lebih gampang keluar yang 3 orang ini karena dia kerapatannya rendah sehingga pergerakannya lebih mudah dibanding dengan kalau kerapatan dalam ruangan ini lebih besar sehingga orang susah eh, bermanuver, bergerak di dalam, berlari-lari, akan saling bertabrakan dibanding dengan kalau hanya 3 orang. Begitulah air dengan udara.
udara itu lebih karena kerapatannya rendah, maka dia lebih gampang bergerak dibanding dengan air. Rho-nya itu padat, kerapatan massanya itu 1000 kilogram, 1000, kerapatannya itu meter kubik per, jadi kalau satu itu 1000 ya, kilogram per meter kubik ya. Nah, dibanding dengan udara itu lebih lebih renggang, sehingga air itu karena kerapatannya besar, maka lebih sulit bermanuver kalau dia tidak dialirkan dengan cepat. Tapi karena air itu CP-nya besar, maka dia sangat cepat menyerap panas. Jadi walaupun agak sulit bergerak, satu molekul air itu akan menyerap panas yang lebih banyak dibanding satu molekul-molekul udara itu. Molekul di udara. Karena CP-nya kecil. Jadi walaupun dia sudah lebih cepat kabur membawa panas bergerak, tapi karena bawaannya itu kecil dibanding dengan air, walaupun lambat tapi CP-nya besar, maka dia lebih cepat mendinginkan. Jadi itu perbedaannya di situ. Nah, tapi bilangan Prandtl itu tidak mengatakan bahwa mana yang lebih cepat mendinginkan. Yang dikatakan bilangan Prandtl itu adalah apakah perpindahan panas itu lebih didominasi karena konduktivitas panasnya, kemudahannya menyebarkan, kemudahannya molekul itu menyebar, apakah karena dia panas lalu dia bergerak cepat, atau karena memang dia digerakkan cepat. Itu bilangan perbandingan Prandtl-nya begitu. Apakah perpindahan panas didominasi karena digerakkan atau karena molekulnya yang memang mudah bergerak. Jadi sederhana aja begitu. Nah, misalnya liquid metals, ya, walaupun karena liquid metal ini logam cair, walaupun kita lihat rumusnya tadi bahwa bilangan Prandtl itu rumusnya sama dengan mu Cp per K, ya. Kekentalan, walaupun kekentalannya ini karena liquid metal ini kental, Cp-nya juga besar, tapi karena konduktivitas panasnya itu sangat besar sehingga tetap saja bilangan Prandtl-nya itu kecil, ya. Jadi dia lebih mudah bergerak akibat mengantarkan panas, karena atom-atom logam itu lebih mudah bergerak, menghantarkan panas. Dia bergerak atau dia bergetar. Lebih mudah bergetar sehingga konduktivitas panasnya ini sangat besar, sehingga walaupun dia kental, Cp-nya besar, tapi karena konduktivitas panasnya juga sangat besar, maka nilai Prandtl-nya sangat sangat kecil. Beda dengan oli. Oli ini kental, iya, ya kental juga. Cp-nya juga lumayan besar, tetapi konduktivitas panasnya sangat kecil, sehingga bilangan Prandtl-nya sangat besar, 50 sampai 2000. Beda dengan liquid metal. Liquid metal itu kalau dipanaskan misalnya sudah mencair, walaupun dia kental, Cp-nya juga besar, tapi karena konduktivitas panasnya sangat besar, tetap saja bilangan Prandtl-nya itu sangat sangat kecil. Artinya perpindahan panas
walaupun itu dialirkan, tetapi perpindahan panasnya itu lebih didominasi oleh eh, apa namanya? Lebih didominasi oleh karena kemudahannya mengantar panas. Jadi walaupun misalnya kita eh, dalam tungku peleburan logam, jadi walaupun eh, logam itu diam di dalam peleburan, tetapi gampang sekali mengantarkan panas sehingga gampang sekali logam itu menerima panas lalu mencair sehingga tidak perlu diaduk, ya. Jadi peleburan itu tidak perlu diaduk karena nilai perandalnya itu sangat kecil. Cukup saja dipanaskan dari bawah, penerima panas tidak perlu diaduk. Mereka akan berbagi panas sendiri karena molekulnya atau atom-atomnya itu sangat mudah bergetar dan berpindah, ya. Sangat mudah berpindah sehingga mudah mengantarkan panas. Jadi saya kira itu, ya, pertemuan kita kali ini tentang bilangan perandal. Ini bisa dilihat tabel ini. Ini properties of air at temperature at atmospheric pressure. Jadi pada tekanan atmosfer, pada temperatur semakin tinggi temperaturnya udara itu, ini bilangan perandalnya semakin mengecil. Ya, kenapa semakin mengecil? Salah satunya karena konduktivitas panasnya ini meningkat, ya, meningkat. Karena rumusnya bilangan perandal itu adalah K-nya jadi pembagi. Jadi pada saat K meningkat, otomatis perandalnya turun, ya. Sehingga seiring naiknya suhu, konduktivitas panasnya semakin besar, artinya semakin mudah bergerak molekulnya, sehingga konduktivitas panasnya menjadi lebih tinggi, lalu bilangan perandalnya turun. Nah, kalau misalnya air, ya, water, properties of water, saturated liquid, bilangan perandalnya itu malah ya sama, ya, menurun, tetap bilangan perandalnya juga menurun. Kenapa dia menurun? Salah satunya adalah karena K-nya juga naik, ya, dari 0,56 menjadi 0,44, 0,644 pada suhu 43 derajat Celcius dari 0, ya. Jadi meningkat. CP-nya walaupun turun tapi sangat sedikit, ya. Kerapatannya juga sangat kecil, menurun. Jadi air itu walaupun dipanaskan memuai, tapi memuainya itu kecil. Kekentalannya juga turun, air lebih encer saat dipanaskan, tapi tidak terlalu besar, ya. Dari 1,79 menjadi 9,8 kali 10 pangkat minus 4 kalau ini yang ini. Jadi itu jadi viskositasnya itu berpengaruh, tapi yang sangat berpengaruh karena jadi pembagi itu adalah karena konduktivitas panasnya, sehingga bilangan perandalnya juga menurun, ya. Jadi itu tentang bilangan perandal. Saya kira pertemuan kita kali ini cukup, ya. Bagaimana kalian bisa mengerti apa pengaruhnya bilangan perandal terhadap eh, perpindahan panas, apakah didominasi karena eh, molekul itu digerakkan oleh momentum atau molekul itu lebih digerakkan oleh karena sifat konduktivitas panas
dari atau kemudahan mengantarkan panas dari fluida itu. Ya, seperti ini logam lebih tinggi konduktivitas panasnya sehingga perpindahan panas yang terjadi di dalam logam cair lebih didominasi karena K-nya tinggi atau eh, lebih didominasi oleh thermal difusi. Beda dengan kalau misalnya air lebih didominasi karena dia dialirkan atau dia digerakkan, bukan karena konduktivitas panasnya. Ya, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.